Semua orang ingin mempunyai network yang besar. Kalau bisa sebesar-besarnya, not only in the country tapi all over the world. Nah, saya ingin memberikan tips bagaimana membangun network. Karena mungkin dari antara kita berpikir, saya ini tidak dari background kelas atas. Bagaimana saya bisa masuk ke kelas atas? Nah, ini tipsnya. Yang pertama, jangan pernah menjadi beban dalam suatu network. Ya, mengenal seseorang ketika mereka tahu Anda adalah liability, menjadi beban bukan aset, people akan menjauh dari kita. Contoh, jangan memberikan kesan sering meminta atau malah mau berhutang, karena orang yang lebih mampu takut bergaul sama orang yang tidak lebih mampu jika mereka akan dijadikan tempat sandaran atau tempat pinjam uang terus dan sebagainya. Seperti itu kira-kira ya. Jadi tidak boleh menjadi beban. Kalau bisa tunjukkan menjadi aset. Saya punya cerita sedikit. Saya mengenal seorang public figure yang sangat terkenal di Indonesia. Tentu saya ini bukan orang terkenal banget. Ketika saya ingin memaintain network dengan beliau, ya beliau kenal saya, tetapi ingin memaintain network dengan beliau, saya harus menunjukkan saya juga aset buat dia. Ada istilah flexing, mungkin flexing power, flexing network juga dari saya, bahwa memberitahu secara tidak langsung, gue juga punya akses lo ke sini, gue bisa nolong lu one day. One day beliau taruh di Instagram, internetnya rusak, oke? Tapi tidak direspon-respon sudah lama. Kebetulan saya kenal pimpinan internet provider itu. Saya WhatsApp orangnya, saya kasih nomor public figure ini, saya bilang tolong diurus dan dihandle. Lalu sudah beres, public figure ini announce, wah akhirnya sudah direspon juga nih, sudah beres, thanks gitu. Tapi karena saya tahu saya yang kontak, saya screenshot chat saya ke internet provider itu. Saya bilang, hey, glad it's solved. Oh, dia terkejut. Oh sis, rupanya you yang kontak dan bantu urusin, thank you ya. Terus saya bilang, ya anything with that group I can help you. Dia bilang, wow, okay, great, anything with that group ya, yes. Nah, dalam membangun network kadang itu yang kita tunjukkan ke orang, kita ini aset bukan beban. Yang kedua, taking and giving. Mungkin kita di bawah posisinya orang itu sering memberi kepada kita. Tapi dalam memberi 5 kali atau 10 kali kita terima, mungkin kita juga harus balas sekali. Tapi bukan berarti jumlahnya harus sama, karena tentu yang di atas ini mengerti kita tuh yang di bawah tidak mungkin memberi dalam jumlah yang sama. Tetapi niat kita juga memberi itu sangat dihargai oleh network kita ya. Yang ketiga, kita harus act like kita bukan di bawah orang itu. Walaupun kita tidak lebih hebat, tidak lebih kaya, tidak lebih powerful, tidak lebih terkenal dari orang itu, satu hal yang kita mesti ingat, kita sama-sama manusia. Jadi derajat kita sama. Jadi bersikaplah sederajat dengan orang itu. Jangan merendahkan, menundukkan diri seakan-akan kita di bawah orang itu. Ketika kita sudah memposisikan diri kita di bawah orang itu, kita tidak akan pernah menjadi teman dengan orang itu. Jadi bersikaplah tidak berlebihan ya, tapi normal aja sebagai manusia ke manusia sederajat. Jangan minder. Nah, minder itu tidak bisa kita masuk ke network yang lebih besar. Yang keempat, it would be nice kalau kita mengingat hari-hari spesial network kita ya, birthday-nya yang pasti, atau hari raya agama atau suku mereka, atau mungkin lebih dekat tahu anniversary mereka. So any day yang kita bisa wish them, just text them, kasih ucapan, itu gunanya untuk mengingatkan mereka kepada kita. Kalau udah lama tidak kontekan, dengan mengucapkan sending message atau wish, mereka ingat lagi sama kita, mereka pasti appreciate dan think that we are sweet. Nah, yang kelima terakhir, orang bilang kalau mau masuk ke circle network yang sukses dan hebat, kita harus act, talk, and look like them. Talk artinya apa? Mungkin kalau kita tidak biasa dengan culture certain classes, bahwa mereka ngomong very polite, very soft, yang kita biasanya wah hahaha, kita harus bisa talk, ngikutin cara mereka, cara yang kelihatan lebih beredukasi dan sopan. Terus kita bisa act ya, kalau mereka itu misalkan ngambil cara mereka makan, minum, tidak sembarangan, kita harus bisa act ngikutin juga, mengimbangi ya. Kalau kita tidak bisa mengimbangi, kita ada di circle itu, mereka malu dong sama kita ya kan. Nah, yang terakhir kita look
like a success people. Kalau mereka berpakaiannya bagus, sepadan, dan bisa mix and match yang benar, kita harus belajar ilmu dress for success supaya bisa look sama-sama equal gitu, dan tidak perlu ngikutin merek. Kalau mereka yang jauh di atas kita nggak perlu brand ya. Guru grooming punya kelas dress for success, ngajarin modal dengkul kaya raya. Dengan modal murah kita bisa kelihatan kayak orang kaya. Oke, banyak di YouTube Guru Grooming, silakan di search saja tentang dress for success. Oke, semoga tips ini berguna untuk Anda yang ingin sedang mengembangkan network Indonesia. Ayo grooming. Kata kuncinya adalah di like. Kalau kamu nonton konten ini dan kamu suka, jangan lupa dipencet tombol like-nya. Atau bisa subscribe pastinya. Jangan lupa juga kasih komen. Kalau like, apalagi yang satu ini, jangan lupa di-share. Kenapa demikian? Karena YouTube Guru Grooming Indonesia adalah sebuah yayasan di mana keuntungan dari YouTube ini kami gunakan untuk dua hal. Pertama, untuk membiayai anak-anak yang ingin sekolah tapi tidak punya dana. Yang kedua, membiayai guru-guru yang hidupnya kekurangan.